Yang saya hormati Ibu Bapak dosen dan teman-teman yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana nih kabarnya? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Oke, baiklah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan kebahagiaan yang memungkinkan kita semua dapat mengerjakan tugas ini dalam keadaan sehat dan tanpa ada hambatan apapun. Tidak lupa juga mari kita panjatkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa kita dari era kegelapan menuju era terang benderang. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di akhirat nanti. Amin. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Laras Ajeng Pratiwi, berdiri di sini untuk menyampaikan sebuah pidato dengan judul Membangun Kepercayaan Diri dan Mengatasi Rasa Malu Ketika Berbicara di Depan Umum. Yang saya hormati Ibu Bapak dosen dan teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya, seberapa penting sih kepercayaan diri itu? Kepercayaan diri sangatlah penting bagi kita. Hal ini dapat dilihat dari berbagai manfaat yang dimilikinya. Seperti pertama, meningkatkan kesehatan mental. Orang yang percaya diri umumnya memiliki tingkat stres dan kecemasan yang lebih rendah. Mereka juga lebih mampu untuk menghadapi situasi yang sulit dan bangkit dari kegagalan. Yang kedua, meningkatkan hubungan sosial. Kepercayaan diri membuat seseorang lebih mudah untuk berinteraksi dengan orang lain dan membangun hubungan yang positif. Mereka juga lebih berani untuk mengungkapkan pendapat dan pemikiran mereka. Yang ketiga, meningkatkan performa akademik dan profesional. Orang yang percaya diri lebih termotivasi untuk mencapai tujuan mereka dan lebih berani untuk mengambil resiko. Hal ini dapat membantu mereka untuk mencapai kesuksesan dalam studi dan karir mereka. Yang keempat, meningkatkan kualitas hidup. Secara keseluruhan, kepercayaan diri dapat membantu seseorang untuk menjalani hidup dengan lebih bahagia dan lebih memuaskan. Berikut adalah beberapa contoh bagaimana kepercayaan diri dapat membantu dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, di sekolah, seorang siswa yang percaya diri lebih berani untuk bertanya di depan kelas, mengerjakan tugas yang menantang dan mengikuti tes. Yang kedua, di tempat kerja, seseorang karyawan yang percaya diri lebih berani untuk mengemukakan ide-idenya, mengambil inisiatif, dan meminta promosi. Yang ketiga, dalam hubungan, orang yang lebih percaya diri lebih mampu untuk berkomunikasi secara terbuka dan jujur dengan pasangannya, menyelesaikan konflik, dan membangun hubungan yang kuat. Meskipun demikian, penting untuk diingat bahwa kepercayaan diri yang berlebihan dapat memiliki efek negatif. Orang yang terlalu percaya diri mungkin menjadi lebih sombong, arogan, dan tidak mau mendengar orang lain. Oleh karena itu, penting untuk membangun kepercayaan diri yang sehat, yaitu keyakinan pada kemampuan diri sendiri yang didasarkan pada realitas. Orang yang memiliki kepercayaan diri yang sehat memiliki rasa hormat terhadap diri sendiri dan orang lain, dan mereka selalu berusaha untuk belajar dan berkembang. Berikut adalah beberapa tips untuk meningkatkan kepercayaan diri. Yang pertama, fokus pada kekuatan dan kelebihan kita. Setiap orang memiliki bakat dan kemampuan yang unik. Buatlah daftar hal-hal yang kita sukai dan kita kuasai. Ingatlah daftar ini ketika kita merasa ragu terhadap diri sendiri. Yang kedua, tetapkan tujuan yang realistis dan mencapai tujuan tersebut. Ketika kita mencapai tujuan, kita akan merasa lebih percaya diri kepada kemampuan kita. Yang ketiga, berani untuk keluar dari zona nyaman kita. Mencoba hal-hal baru dapat membantu kita untuk mengembangkan keterampilan dan kepercayaan diri kita. Yang keempat, bergaul dengan orang-orang yang positif dan suportif. Orang-orang yang di sekitar kita dapat mempengaruhi kepercayaan diri kita. Pilihlah untuk menghabiskan waktu bersama orang-orang yang membuat kita lebih baik tentang diri kita sendiri. Yang kelima, belajarlah self-compassion. Kita semua membuat kesalahan, jangan terlalu keras pada diri sendiri ketika kita gagal. Alih-alih belajar dari kesalahan kita dan teruslah maju. Membangun kepercayaan diri membutuhkan waktu dan usaha, namun itu adalah investasi yang berharga yang akan bermanfaat bagi kita di semua aspek kehidupan kita. Dan ada nggak sih yang masih belum percaya diri? Gimana sih cara ngebangunnya? Masih banyak ya kan? Nah, kali ini saya akan memberikan tips
agar dapat membangun kepercayaan diri dan dapat mengatasi rasa malu ketika kita berbicara di depan umum. Yang pertama, cara membangun kepercayaan diri saat kita berbicara di depan umum. Kepercayaan diri saat berbicara di depan umum adalah kunci untuk memberikan penampilan yang kuat dan memukau. Ada beberapa strategi dan tips yang dapat membantu kita dalam membangun kepercayaan diri saat berbicara di depan umum. Yang pertama, persiapan dengan baik. Persiapan diri dengan baik sebelum kita berbicara. Sebelumnya kita harus mempelajari materi dengan matang dan mendalam. Kenali topik yang akan kita sampaikan. Semakin kita persiapkan diri kita, akan semakin baik kita akan tampil. Yang kedua, fokus pada pesan yang ingin disampaikan. Kepercayaan diri bisa terbangun ketika kita lebih fokus pada pesan yang ingin disampaikan. Ingatlah bahwa audiens ingin mendengar informasi yang relevan dan bermanfaat. Jangan khawatir dengan penampilan fisik, tetapi fokuslah pada pesan yang ingin kita sampaikan dan bagaimana hal itu dapat bermanfaat bagi audiens. Alih-alih memikirkan diri sendiri dan rasa gugup, alihkan fokus kita pada tujuan awal pidato. Yang ketiga, gunakan gestur tubuh yang mendukung. Bahasa tubuh memainkan peran penting saat berbicara di depan umum. Berbicara dengan gerakan tangan yang tegas, dengan menggunakan gerakan tangan yang alami dan ekspresif untuk membantu penyampaian pesan dan menekankan poin-poin penting, mempertahankan kontak mata dan mempertahankan kontak mata dengan audiens di berbagai sudut ruangan. Hal ini akan menunjukkan rasa percaya diri dan membangun koneksi dengan mereka. Dan mengatur postur tubuh dengan baik akan membantu kita akan terlebih percaya diri. Berdiri dengan tegak dengan bahu ke belakang dan jaga postur tubuh yang terbuka. Jangan menyilangkan tangan dan jangan membungkuk, itu tandanya kita tidak percaya diri. Yang keempat, terima perasaan dan emosi yang muncul. Merasa gugup atau cemas sebelum berbicara di depan umum adalah hal yang wajar. Terimalah perasaan itu dan jangan membiarkan mereka menghambat kita. Praktekkan teknik pernapasan dengan baik dan lakukan pelatihan napasan dengan sebelum pidato. Menenangkan diri dan fokus. Tarik napas panjang, hembuskan secara perlahan. Rasakan ketegangan berkurang. Ingatlah, kepercayaan diri tidak datang secara instan. Dibutuhkannya latihan, persiapan, dan pengalaman untuk membangunnya. Dengan menerapkan tips-tips di atas dan terus berlatih, kita dapat mengatasi rasa gugup dan menjadi pembicara yang handal yang dapat memukau audiens dengan pidato yang informatif, inspiratif, dan berkesan. Semakin sering kita berbicara di depan orang lain, maka akan semakin terbiasa juga kita dengan situasinya. Jangan terlalu keras pada diri sendiri dan belajarlah dari setiap pengalaman. Kita pasti akan semakin percaya diri seiringnya waktu berjalan. Yang kedua, bagaimana cara mengatasi rasa malu saat kita berbicara di depan umum. Selain membangun kepercayaan diri itu penting, mengatasi rasa malu saat berbicara di depan umum tidak kalah penting juga loh. Berbicara di depan umum bisa menjadi momen yang menakutkan bagi setiap orang, terutama jika rasa malu menghampiri. Namun, ada beberapa cara mengatasi rasa malu saat berbicara di depan umum. Dapat membantu kita tampil lebih percaya diri dan itu tidak jauh berbeda dengan bagaimana kita membangun kepercayaan diri kita. Yang pertama, persiapan sebaik mungkin. Persiapan diri dengan sebaik mungkin sebelum berbicara, membuat garis besar materi. Yang pertama, persiapan sebaik mungkin. Persiapkan diri dengan sebaik mungkin sebelum kita berbicara. Buatlah garis besar materi yang akan disampaikan dan cari referensi yang mendukung. Yang kedua, latihan. Latihan adalah kunci sukses dalam berbicara di depan umum. Kita bisa berlatih di depan cermin atau merekam video latihan kita. Latihan akan membantu kita membangun kepercayaan diri dan terbiasa dengan situasi yang kita hadapi. Yang ketiga, fokus pada pesan yang kita ingin sampaikan. Jangan terlalu fokus pada diri sendiri. Alih-alih perhatian pada pesan yang ingin kita sampaikan, dengan berfokus pada isi pesan, itu akan membantu kita supaya kita lebih tenang dan percaya diri. Yang keempat, kenali audiens. Pelajari latar belakang, minat, dan kebutuhan audiens.
Informasi ini akan dapat membantu kita menyesuaikan cara penyampaian dan membuat materi yang lebih relevan dengan mereka. Yang kelima, mengatur pernapasan. Pernapasan yang baik dapat membantu mengurangi ketegangan, membuang napas dalam-dalam, dan perlahan untuk merilekskan tubuh. Yang keenam, jangan takut melakukan kesalahan. Kesalahan adalah hal biasa, jangan biarkan rasa malu menghentikan kita. Pesan yang disampaikan dengan cara yang benar akan lebih kuat meskipun ada kesalahan. Jangan berkecil hati jika kita melakukan kesalahan saat berbicara di depan umum. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang terpenting adalah kita belajar dari pengalaman dan terus berusaha untuk meningkatkan diri kita. Anggaplah setiap kesempatan berbicara di depan umum sebagai peluang untuk belajar dan berkembang. Teruslah berlatih dan asah kemampuan kita, dan kita akan menjadi pembicara yang semakin percaya diri dan memukau. Yang ketujuh, jadi diri sendiri. Jadilah diri sendiri, jangan mencoba meniru orang lain. Berbicaralah dengan caramu sendiri. Ini akan membiarkan kesan positif dan membuat audiens lebih berhubungan dengan kita. Kita juga bisa mengajukan pertanyaan, dan selera humor dapat membantu mencairkan suasana dan membuat audiens lebih rileks. Namun, pastikan humor yang kita gunakan sesuai dengan konteks dan audiens. Kita juga bisa mengajukan pertanyaan dan selera humor yang dapat membantu mencairkan suasana dan membuat audiens lebih rileks. Namun, pastikan humor yang kita gunakan sesuai dengan konteks dengan audiens. Jadi, tidak ada salahnya kita mencoba untuk membangun kepercayaan diri dan mengatasi rasa malu saat berbicara di depan umum. Jangan takut untuk terus mencoba, karena terbiasanya kita berbicara di depan umum akan membantu kita dalam banyak hal. Baik, terima kasih kepada semuanya yang telah mendengarkan pidato saya. Semoga yang dapat saya sampaikan akan memberikan manfaat bagi kita semua. Mari kita bersama-sama berkontribusi untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.